Nah, jadi kalau saya lihat ya, secara umum ya, ini pertanyaannya klinis semua ya, klinis semua. Memang ini selalu jadi persoalan ya. Kan kita sebenarnya menghendaki uh, apa namanya ya, persoalan klinis ini sebagai trigger untuk kalian mempelajari struktur. Tapi saya lihat itu justru struktur itu yang jadi sedikit dibahas ya, lebih fokus kepada penyakitnya gitu ya. Nah, mungkin pada yang pleno skenario sebelumnya udah saya sampaikan juga ya. Kita di blok 4 dan 5 ini kan kita inginnya itu kalian mempelajari struktur-struktur yang terlibat yang ada pada skenario itu secara lebih mendalam, ya kan? Kemudian mungkin perubahan apa yang terjadi pada struktur itu sesuai dengan kasus gitu ya. Jadi misalnya pada kasus ini kan ada laki-laki ya usia 50 tahun ya, yang dia itu mengeluh nyeri dada, ya kan, di skenarionya. Nah, eh, kemudian apa namanya, nyerinya ini sudah berulang ya, sebelumnya dia pernah nyeri juga, tetapi bisa membaik dengan istirahat. Kemudian ada hasil ronsen torak, kemudian ada hasil elektrokardiogram gitu ya kan. Nah, kemudian di situ dikatakan juga dari hasil pemeriksaan kesehatan rutinnya dia ternyata ada obesitas, hipertensi. Nah, jadi dari hal-hal itu kita misalnya gini, oh pasiennya itu ada hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Peningkatan tekanan darah, ya kan? Nah, kenapa sih bisa apa namanya? Kemudian dari hasil ronsen toraknya dia ada hipertrofi ventrikel kiri ya, kalau saya nggak salah ya di skenario nya, benar nggak? Benar nggak moderatornya? Hilang moderatornya. Benar nggak di skenario nya ada hipertrofi ventrikel kiri? Benar nggak? Iya, Nok. Iya. Nah, dari situ kita, oh ada hipertrofi ventrikel kiri. Nah, dari situ kita belajar struktur jantung itu seperti apa ya, atrium itu di mana ya kan, atrium kiri, atrium kanan gitu ya kan. Nah, kemudian kalau hipertrofi ventrikel kiri berarti pada ruang jantung yang ventrikel kiri itu struktur otot jantungnya seperti apa ya. Kalau hipertrofi berarti perubahan strukturnya jadi seperti apa ya. Nah, itu yang lebih kalian bahas gitu ya kan. Jadi otot jantung itu misalnya kan kayak jantung secara anatomi seperti apa ya, kemudian otot jantung itu strukturnya secara histologis seperti apa ya gitu ya kan. Nah, kalau ada tekanan di pembuluh darah besar, kemudian ada hipertrofi dari ventrikelnya, berarti ada perubahan yang seperti apa ya di otot jantungnya. Nah, itulah yang lebih dibahas strukturnya. Nah, kemudian pasien ini dia juga ada sumbatan pada arteri koronaria. Ya, mungkin kalau dari aspek anatomi nanti dibahas ya bagaimana percabangan dari arteri koronaria ya kan, kemudian arteri koronaria ini mencabangi yang mendarahi daerah yang mana gitu ya kan. Nah, kalau dari aspek histologisnya bagaimana sih struktur dari pembuluh darah ya arteri koronaria itu ya, dia termasuk dalam arteri apa? Dia masuk dalam arteri besarkah atau arteri elastika, termasuk arteri sedangkah, arteri kecilkah, small artery, dia masuk yang mana? Oh, misalnya kemudian strukturnya seperti apa ya kan, tunika intimanya bagaimana, tunika medianya bagaimana, tunika adventisianya bagaimana ya kan. Nah, kemudian kalau seandainya orang ada sumbatan, misalnya ada plak di pembuluh darah di arteri koronari, itu plaknya itu sampai ke lapisan mana ya, di lapisan yang mana ya, tunika intimanya kah, hanya tunika intimanya kah atau sampai kemana, kemudian kenapa ya bisa muncul plak pada daerah dinding pembuluh darah itu. Nah, perubahan struktur dari tunika intimanya bagaimana kalau ada plak. Nah, jadi itu sebenarnya yang lebih dibahas daripada klinis yang apa namanya myocardial infarction dan lain-lainnya. Bukan tidak boleh dibahas, tapi sekali lagi ada yang must to know, jadi memang harus kalian bahas secara mendalam. Ada yang untuk saat ini masih di level good to know, ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian ketika
kalian membahas tentang myocardial infarction kan tadi saya lihat di beberapa kerangka konsepnya kan ada yang mengatakan bahwa ketika pembuluh darah itu ada sumbatan, otomatis suplai oksigen ke sel otot jantung itu akan berkurang. Iya kan? Nah, sedangkan ketika orang beraktivitas fisik, kebutuhan oksigennya itu akan meningkat ya. Nah, jadi kebutuhan oksigennya meningkat, sedangkan suplai oksigen berkurang karena ada sumbatan. Otomatis si sel otot jantung ini akan kekurangan oksigen, ya kan? Akan mengalami anoksia dan lama kemudian mungkin kalau oklusnya total bisa mengakibatkan kematian sel otot jantung. Nah, dari situ kalian berpikir, sel otot jantung ini metabolismenya bagaimana sih? Ya kan? Terus kalau sel otot jantung ini mati, kalau seandainya pasien itu udah ditata laksana, sel otot jantung ini bisa beregenerasi lagi nggak? Yang mati itu bisa diganti lagi nggak dengan sel otot jantung yang baru? Ya. Nah, kalau sel otot jantung gimana kemampuan regenerasinya? Nah, siapa nih kelompok berapa ya? G2 deh. G2 siapa kelompok G2? Ada nih di sini nih di ininya. G2. Siapa kelompok G2? Atau saya panggil aja lah ya. Atau Dini Aulia. Siapa Dini Aulia? Saya G1 dokter. Nah, Dini Aulia otot jantung gimana tuh? Kalau seandainya otot jantung mati, yang mengganti siapa? Gimana kemampuan regenerasinya sel otot jantung? Izin dokter, ini siapa nih? Deva ya? Pranando Deva dokter G2. Siapa? Ananda? Pranando dari G2. Pranando. Oke, Pranando. Nggak jelas ya. Kemampuan regenerasi otot jantung itu rendah dok, atau bisa dikatakan otot-otot jantung tuh terus berada di fase G0. G0. Nah, apa tuh fase G0? Nanti saya tanyain fase G0. Apa fase G0, Pranando? Fase istirahat dok dalam pembelahan sel, siklus istirahatnya. Iya, berarti artinya apa tuh kalau dia masuk G0 itu? Dia tidak bisa membelah. Enggak, dia artinya dia apa tuh? Dia apa tuh? Kalau dia masuk G0 tuh dari kan kalau siklus sel dia ada apa aja? Siklus sel startingnya dari mana? G1, kemudian sintesis, mitosis, G2. Ah, salah. G1 sintesis ya G2 dulu lah. G1 S, G1 sintesis, G2 itu kan interfase. Terus baru mitosis. Jadi siklus sel itu dimulai dari akhir telofase mitosis itu ya. Jadi pas dia masuk G1 sampai ke mitosis. Jadi kalau yang dia masuk fase G0 itu artinya ketika mitosis selesai telofase mitosis, dia keluar dari siklus sel. Jadi dia nggak masuk lagi ke G1. Artinya sel itu apa tuh kalau dia keluar? Kalau dia keluar gitu, masuk G0, masuk fase istirahat itu. Artinya dia sudah terdiferensiasi baik ya. Nah, jadi kalau dia nggak punya kemampuan untuk regenerasi, terus kalau ada infak miokard selnya mati, yang gantiin selnya siapa? Kalau tidak salah jaringan ikat, dokter. Ya, jadi fibroblast yang berproliferasi ya, menggantikan itu sehingga nanti itu bisa mengganggu kontraksi dari otot jantung. Nah, jadi maksud saya itu, jadi yang akan kita bahas itu di situ itu ya. Jadi bagaimana strukturnya otot jantung, sistem konduksi jantung itu disusun oleh siapa saja, struktur mikroskopisnya seperti apa, histofisiologinya bagaimana, pembuluh darah juga seperti itu, struktur histologinya seperti apa, ya kan? Lapisan-lapisannya strukturnya bagaimana, yang plak itu di lapisan manakah gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya harus kalian bahas secara mendalam. Habis itu tadi saya tuh melihat tuh kayak nggak ada gambar ya. Histologi sama anatomi ini kan nggak bisa menjelaskannya kalau
nggak ada gambar. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir yang mau saya komentari itu adalah bedakan antara ya keterkaitan antar masalah sama kerangka konsep ya. Kalau keterkaitan antar masalah itu mungkin kita mengurutkan ya peristiwanya. Jadi dia punya gejala ini, datang ke rumah sakit, didiagnosis ini, di terapi ini, di tata laksana ini, hasilnya begini gitu ya kan. Nah, tetapi kalau kerangka konsep itu kan lebih kepada kayak hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, jadi tolong dibedakan waktu membuatnya itu ini kerangka konsep apa ini adalah keterkaitan antar masalah gitu ya. Mungkin dari saya tanggapannya itu aja. Silahkan Dokter Tri dan Dokter Feni. Mungkin dari anatomi dulu aja, Dokter Tri atau Dokter Wardi atau Dokter Ulan, silakan dok. Dokter Wardi aja, silakan. Atau mau histologi dulu aja ya, Dokter Tri ya? Mungkin saya mau nambahin dikit aja dari yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Soelia ya. Jadi memang kalau saya lihat pembahasan yang kalian bahas tadi ya selama diskusi ini memang dominannya terlalu klinis sih sebenarnya ya. Jadi kayak apa gejala-gejala pasiennya oke lah kalau misalnya gejala terus yang kalian cari tahu adalah patofisiologi di balik gejala itu masih masuk gitu kan. Kemudian yang kayak ya angina pectoris stabil dan non stabil gitu kan sebenarnya tujuan pembelajarannya bukan untuk kalian bisa membedakan angina pectoris stabil dan non stabil tapi bagaimana mekanisme yang melatar belakangi terjadinya angina itu aja udah cukup sebenarnya gitu kan. Stimulusnya itu adalah nyeri dada gitu kan. Nah, tapi apa sih latar belakang dari kejadian tersebut? Ada apa sih di struktur pembuluh darahnya atau sistem kardiovaskularnya? Apa sih yang berubah dari normal gitu? Ada perubahan apa dari struktur normalnya gitu. Nah, itu yang seharusnya lebih banyak kalian bahas gitu kan. Kemudian kayak apa gitu ya stimulus-stimulus yang lain misalnya kayak PCI gitu kan tindakan PCI. Nah itu sebenarnya maksudnya itu supaya kalian membahas lebih dalam tentang arteri koronernya gitu. Kenapa sih dia yang terkena tuh arteri koroner? Bukan arteri yang lain atau misalnya bukan aorta atau arteri pulmonalis. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa biasanya yang terkena itu arteri koroner? Nah, kalian harus balik lagi dari ya? Izin dok. Iya, silakan. Mungkin karena jalur distribusinya itu di arteri sejalan sama arteri koroneri dok, jadi penutupannya juga ada di arteri koroneri. Ya kan jalurnya juga dilewati aorta, dilewati juga dengan arteri pulmonalis misalnya gitu kan yang masuk ke jantung.
Kenapa nggak kenanya di situ? Ya boleh aja, apa namanya, bisa aja. Cuman kalau kita kembali lagi ke dasarnya ya, ke belajar kedokteran, ilmu kedokteran dasarnya dalam hal ini histologi. Kita lihat dulu struktur dari arteri itu. Arteri itu kan ada beberapa tingkatan kan, ada yang arteri elastika yang diameternya lebih dari 1 cm gitu kan. Kemudian ada arteri muscularis, ada arteriol, kemudian ada kapiler gitu. Nah, kenapa dari keempat jenis arteri ini yang rentan tersumbat itu di arteri yang mana nih? Kalau arteri koroner itu dia masuk mana? Arteri elastika, muscularis, arteriol atau kapiler? Konsep dasarnya dulu harus kalian tahu. Dia masuk ke mana? Arteri koroner masuk arteri apa? Nah, itu aja kalian nggak sampai gitu kan membahasnya gitu kan. Nah, apalagi mau terlalu dalam bahas yang lain, bagaimana LDL menyebabkan ini. Aduh, itu nanti dulu lah, kita belum belajar ke sana gitu kan. Kita masih belajar histologi gitu loh. Jadi kayak misalnya arteri arteri elastika itu adalah arteri yang ukurannya besar ya, lebih dari 1 cm. Nah, secara struktur dia seperti apa? Tunika medianya terdiri dari apa? Tunika intimanya apa? Medianya gimana? Dan adventisianya gimana? Bedanya dengan arteri muscularis gimana? Jadi arteri elastika itu dia yang paling khasnya itu adalah tunika medianya lebih banyak serabut elastis dibandingkan dengan otot polos. Jadi di tunika medianya, tunika intimanya terdiri dari endotel dan juga jaringan ikat. Kemudian tunika medianya dia serabut elastis dan otot polos itu saling berjalinan gitu, dan jumlah serabut elastisnya lebih banyak daripada smooth muscle-nya atau otot polosnya. Kemudian tunika adventisianya dia mengandung vasa vasorum atau pembuluh darah kecil-kecil lagi gitu. Nah, hal ini menyebabkan bagaimana dia fungsinya secara fisiologis. Artinya kan dia lebih berfungsi sebagai karena dia elastis, artinya darah dari jantung dengan kekuatan yang besar setelah dipompa itu begitu masuk ke aorta. Contoh arteri elastika adalah aorta dan arteri pulmonalis ya. Nah, begitu dia habis dipompa dari jantung menuju ke pembuluh darah besar atau aorta, dia kan nggak perlu tenaga terlalu besar untuk memompanya ke seluruh tubuh kan, karena masih ada kekuatan pompa dari jantung gitu. Yang ada dia harus cukup elastis untuk bisa mengembang begitu ada aliran darah yang besar dari jantung, dan kemudian dia bisa kembali lagi dengan cepat begitu sudah darahnya sudah mengalir gitu. Nah, beda dengan arteri muskularis. Arteri muskularis itu ukurannya lebih kecil daripada arteri elastika. Dia kurang dari 1 cm. Nah, salah satu contoh arteri muskularis adalah arteri koroner ini gitu. Nah, kenapa dia bedanya dengan arteri elastika? Arteri muskularis ini tunika medianya lebih banyak smooth muscle-nya, otot polosnya, dibandingkan dengan arteri elastika atau arteri besar tadi. Kenapa dia smooth muscle-nya lebih besar? Karena darah itu setelah lewat dari aorta, arteri besar tadi, itu kan pasti tekanannya itu akan lebih berkurang kan. Nah, jadi butuh otot polos untuk bisa mempertahankan kekuatan pompa tadi supaya si darah ini bisa mengalir terus sampai ke arteriol, sampai ke kapiler gitu. Makanya di tunika muskularis itu smooth muscle-nya itu paling tebal. Nah, tapi diameternya sudah mulai mengecil dibandingkan dengan
aorta gitu. Jadi ukurannya kurang lebih sudah di bawah 1 cm, kurang dari 1 cm ukuran dari arteri muscularis. Nah, diameternya inilah yang menyebabkan dia gampang terjadi sumbatan gitu ya. Jadi kalau aorta tadi kan karena dia ukurannya besar, jadi untuk bisa terjadi sumbatan di daerah situ tuh agak lebih kecil gitu kemungkinannya. Nah, tapi kalau di arteri muscularis yang jumlahnya memang cukup besar di tubuh kita, itu dia akan lebih rentan terkena terjadi sumbatan. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya sumbatan itu sendiri juga kalian harus paham gitu secara basic science-nya juga kalian harus paham. Jadi pembuluh darah itu tadi terdiri dari tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia ya kan. Nah, tunica intima ini terdiri dari endotel kan, sel endotel pembuluh darah. Sel endotel pembuluh darah ini sebenarnya normalnya gitu kan, dia nggak akan gampang untuk ditempeli sama lemak ataupun misalnya trombus atau apa gitu, atau terjadi trombus atau apa. Tapi seiring dengan usia gitu kan, itu akan terjadi arteriosklerosis, akan terjadi pengerasan pembuluh darah. Itu terjadi karena proses penuaan juga salah satunya, sehingga tunica media itu yang lebih banyak otot polos itu tadi, sel-sel otot polosnya biasanya akan lebih banyak menghasilkan kolagen daripada elastis. Kemudian juga proteoglikan sehingga menyebabkan pembuluh darah itu makin usia tuh makin kurang elastisitasnya gitu, jadi makin keras gitu. Nah, terjadinya arteriosklerosis atau pengerasan dari dinding pembuluh darah ini menyebabkan yang tadinya fleksibel gitu kan, jadi kan bayangin aja kalau pipa yang tadinya bisa dia fleksibel, bisa ngembang nempis gitu kan, nah ini dia lebih keras gitu kan. Jadi kalau ada aliran cairan yang lewat, dia tekanannya akan jadi lebih tinggi gitu. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Ini yang menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi sendiri kan menyebabkan aliran darah itu menjadi lebih deras. Ini bisa lebih gampang menyebabkan jejas endotel. Jadi aliran darah yang deras itu akan bisa lebih gampang melukai endotel. Selain dari hipertensi, ada faktor-faktor lain. Misalnya si pasien ini ada faktor resiko lain, misalnya dia merokok atau dia diabetes. Itu kan adalah faktor resiko yang menyebabkan peningkatan radikal bebas di dalam darah. Radikal bebas itu bisa merusak sel, termasuk sel endotel. Nah, kalau misalnya sel endotel ini udah rusak, dia udah tidak sehat lagi atau tidak normal lagi. Nah, dia akan gampang untuk menarik faktor-faktor inflamasi ke area yang mengalami jejas tersebut gitu. Nah, datangnya faktor inflamasi ini, makrofag dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan kolesterol yang ada di dalam darah itu juga gampang untuk tertimbun di area yang mengalami jejas tersebut gitu. Nah, di samping itu terjadinya inflamasi atau jejas endotel tadi, walaupun dia mikro, tapi tetap bisa merangsang reaksi inflamasi, menyebabkan yaitu tadi datangnya faktor-faktor pembekuan darah kayak fibrin dan lain-lain, sehingga nanti lama-lama terjadi trombus ya, terbentuk trombus yang makin lama makin tebal. Kalau misalnya trombus ini lepas, trombus ini bisa terjadi di mana saja, tapi kalau dia lepas, yang paling gampang tersumbat itu arteri-arteri yang ukurannya sedang ini gitu. Dan untuk arteri-arteri yang ukurannya sedang ini, terutama misalnya di jantung, dia langsung berefek pada menimbulkan
gejala kematian sel di daerah distal dari yang diperdarahinya gitu. Nah, jadi kalian juga harus tahu area mana saja dari otot dari jantung yang diperdarahi oleh arteri koronaria ini, sinistra ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti akan menunjukkan region mana aja dari jantung yang rusak gitu, yang mengalami kematian sel gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi maksud saya itu kalau misalnya dari setiap stimulus yang diberikan gitu dari skenario, kalian tuh harus melihat dulu bagaimana balik lagi ke histologinya, balik lagi ke anatominya dulu gitu sebelum membahas hal-hal yang bersifat terlalu klinis yang mungkin kalian pun belum terlalu paham dengan istilahnya gitu. Jadi perbanyaklah pembahasan tentang anatomi dan histologinya gitu. Kayak misalnya kalau dari sisi anatominya kan arteri koroner itu percabangannya mana aja, terus yang di kasus ini dari hasil PCI-nya kan dia diketahui sumbatannya di mana. Nah, area mana aja yang kira-kira mengalami kerusakan gitu kan. Terus bagaimana proyeksi jantung ke dinding dada dan lain sebagainya. Nah, kalau dari histologi kalian bahas ininya, patofisiologinya dan perubahan apa yang terjadi di level sel gitu, yang menyebabkan terjadinya gejala klinis gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Bisa ditambahkan dari sisi anatomi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sejauh ini? Ya, izin bertanya, Dok. Iya. Di skenario kan, Dok, dijelaskan kalau di bagian proksimal arteri koronaria itu stenosis, sedangkan di bagian tengahnya itu oklusi total. Nah, apa itu ada hubungannya sama diameternya juga, Dok, di bagian proksimal dan bagian tengah arteri koronaria dextra? Bagian proksimal. Iya, bisa. Jadi biasanya kan yang mengalami, sebenarnya untuk area yang mengalami stenosis itu pastinya tidak cuma satu, pasti akan lebih dari satu kalau dicek, gitu kan. Terutama di area-area yang terjadi turbulensi aliran darah sebetulnya kalau kita perhatikan di percabangan, kemudian di daerah yang proksimal. Nah, kenapa dia nyumbatnya biasanya di distal? Karena memang ukuran yang di distal kan memang lebih kecil. Begitu ada plak yang lepas, dia kan ngalir kan? Dia ngalir dan menyumbat pada area lokasi pembuluh darah yang memang seukuran dengan plak itu. Begitu dia dapat yang pas ukuran itu kan nyangkut dan terjadi penyumbatan sempurna yang menyebabkan miokard infark. Biasanya penyumbatan yang total ini. Kalau baru stenosis biasanya dia baru angina, jadi dia baru nyeri aja. Karena itu tadi mekanismenya hipoksia dari otot-otot jantung itu menyebabkan angina. Tapi kalau misalnya sudah terjadi sumbatan total, itu baru terjadi kematian sel otot jantung atau miokard infark itu tadi. Nah, biasanya letaknya memang di area-area distal karena kan makin ke ujung arterinya itu kan ukurannya diameternya makin kecil gitu. Dan biasanya kan dia lepasnya dari sumbatan yang lebih proksimal. Sumbatan yang ada di arteri yang lokasinya lebih proksimal. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Izin bertanya, Dok. Iya, silakan Aisyah. Baik, Dokter. Jadi kan, Dok, tadi menurut pemahaman saya kalau terjadinya sumbatan itu terjadi karena adanya penumpukan plak-plak kan, Dok. Nah, menurut sumber yang saya baca, kalau plak-plak tersebut terdapat di dinding arteri. Sementara tadi dokter ada bilang kalau sel endotel itu rusak, itu karena ada faktor rokok dan obesitas. Dan salah satu faktor plak lipid itu akhirnya pecah, terjadi erosi dan terjadinya STEMI tadi itu kan karena ada faktor prokoagulasi dari obesitas dan rokok tadi gitu. Jadi pertanyaan saya, Dok, sebenarnya plak-plak itu letaknya di sel endotel atau letaknya di dinding arteri, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, balik lagi ya kita ke struktur ya. Struktur dinding arteri itu ya ada endotel,
di tunika intima. Di tunika media dia ada otot polos dan juga jaringan ikat. Kemudian dan juga ya jaringan ikatnya bisa kolagen dan elastin, biasanya lebih banyak elastin. Kemudian di tunika adventitia ada jaringan ikat ya. Jadi nah kalau arteri dia tunika medianya lebih tebal, otot polosnya lebih tebal. Nah, di mana lokasi aterosklerosis? Dimulai dari tunika intima. Jadi dimulai dari jejas endotel, kemudian nanti jejas endotel tadi menyebabkan ini lipid-lipid yang ada itu nanti akan menempel ke intima yang rusak itu tadi, intima yang mengalami kerusakan itu tadi. Nah, kemudian kemudian nanti dia akan lama-lama kan makin bertumpuk, makin menebal. Dia akan lipidnya ini nanti akan numpuk di bawah tunika intima gitu, di tunika media. Kemudian makin lama lagi nanti smooth muscle yang ada di tunika media dia akan membentuk kayak lapisan fibroscape namanya, lapisan jaringan ikat yang membungkus si lipid ini sehingga dia jadi struktur yang lebih kokoh gitu ya. Jadi nanti lama-lama dia sumbatannya ini nanti akan makin besar sehingga kalau dilewati aliran darah yang kencang ini bisa lepas yang tumpukan plak itu tadi, plak aterosklerosis tadi. Jadi dia plak itu jadi udah kayak tonjolan ke dalam dinding pembuluh darah yang yang sudah terbungkus gitu sama tunika intima dan media dari arteri gitu kan. Nah, kalau misalnya terus-terusan ditumbur sama aliran darah yang deras itu bisa lepas. Nah, lepasnya itu nanti dia akan menyumbat pembuluh darah lain gitu. Jadi dia lepas plaknya itu nyumbat di pembuluh darah distalnya biasanya yang ada di bagian bawahnya gitu ya. Tadi apa pertanyaannya udah terjawab belum? Baik dokter, sudah dokter. Terima kasih dok. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bukan. Kalau nggak ada, mungkin ini ya saya berikan ke anatomi, mungkin ada tambahan. Silakan Dokter Tri atau Dokter Wardi. Baik, terima kasih Dokter Feni. Adik-adik secara keseluruhan ya sebenarnya udah disampaikan oleh Dokter Feni dan Dokter Celia tadi ya. Saya kasih link ya, latihan terkait kasus ini ya. Oke? Saya kirim ke Dani ya. Baik, Dok. Kalau dari yang saya lihat tadi ya, udah dapet sih, cuman masih superficial. Persis kayak kata Dokter Feni tadi ya. Misalnya kalian tuh udah nyebut itu arteri koronaria dextra gitu kan, tapi nggak cerita gimana sistem koroner itu sendiri. Lalu tentang nyeri ya, nyeri jantung secara umum kalian ini ya, tapi nggak kalian detail yang mana ya, pada level berapa. Harusnya bisa lebih detail menurut saya ya. Nah, silahkan kerjakan ya. Sudah dikasih Dani. Sudah, 5 Dok. menit aja waktunya ya. Apresiasi untuk kalian yang sudah hadir hari ini ya. Saya kasih quiz.
3 menit lagi ya. Nanti sudah itu Dokter Wardiansah yang mau bicara. Adik-adik, sudah ya dari saya? Sudah kirim semua? Ayo ya, yang tidak kirim saya anggap tidak hadir.
Oke ya, saya hitung ya. Berarti ada yang tidak mengumpulkannya, saya anggap tidak hadir ya di plenum. Karena dari tadi jumlahnya tuh hilang timbul tidak lengkap ya. Oke adik-adik, terima kasih sudah dulu ya. Silahkan Dokter Wardiansah.